Hola a todos, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al canal Belajar Bahasa Spanyol, sebuah kanal di mana kamu bisa belajar bahasa Spanyol dengan metode yang sangat mudah. Karena metode ini saya persiapkan untuk kamu, orang Indonesia. Dan berhubung kita memasuki tahun baru 2024, saya ucapkan Feliz Año Nuevo. Semoga di tahun ini kita bisa berbicara bahasa Spanyol dengan baik atau lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan seperti yang tertulis di judul video ini, kita akan belajar kata kerja tidak beraturan atau kata kerja irregular, R. Tapi sebelum itu, jika kamu baru pertama kali di video ini, maka saya rekomendasikan untuk nonton video kata kerja konjugasi sebelumnya yang beraturan. Agar apa? Agar kamu bisa memahami dengan baik apa itu kata kerja, apa itu konjugasi, dan apa bentuk-bentuknya. Nah, kalian bisa tonton di link video di atas. Dan jika sudah, kita akan belajar konjugasi kata kerja. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan kamu untuk mempelajari terlebih dahulu kata tanya. Ya, tujuannya apa? Agar setelah kelas ini, saya berharap kamu tidak hanya mampu mengkonjugasikan kata kerja irregular atau tidak beraturan, tapi juga kamu bisa membuat kalimat afirmatif, kalimat negatif, dan juga kalimat tanya dalam bahasa Spanyol. Sehingga nantinya kamu bisa langsung membuat kalimat pertanyaan, melakukan tanya jawab dengan temanmu, sehingga ini akan sangat bermanfaat karena praktikal, akan menjadi sebuah praktis. Nah, kita akan memulai dengan konsep 5W1H. Kalau misalnya kamu belajar bahasa Inggris, tentu konsep ini tidak asing. Tapi nggak usah khawatir, kita tidak akan belajar tentang bahasa Inggris di kelas ini. Namun, kita akan belajar tentang bahasa Spanyol. Meskipun demikian, kita pakai konsep 5W1H untuk mempermudah kita memahami konsep-konsep atau pembelajaran bahasa Spanyol. Ya, untuk kalian yang belum tahu atau belum pernah belajar tentang konsep 5W1H atau sudah lupa, nah kita review ya. 5W1H itu what, where, when, who, why, dan how. Yuk kita breakdown satu-satu. Pertama, what, apa. Bahasa Spanyolnya adalah que. Yuk ulangi lagi, que. Satu hal yang perlu kalian perhatikan adalah kata tanya itu mempunyai tilde. Jadi, saya ulangi lagi, kata tanya itu mempunyai tilde. Iya, semacam garis diagonal di atas huruf vokal, seperti yang sedang kamu lihat. Dan tentunya itu menandakan penekanan, aksen atau stres di huruf itu ya. Silakan diulangi lagi, que. Yang kedua adalah where, di mana. Bahasa Spanyolnya donde. Ingat, tildenya ada di o. Di stresnya atau penekanannya ada di o, silabel donde. Donde. Silakan diulangi, donde. Yang ketiga, when, kapan. Bahasa Spanyolnya cuando. Silakan diulangi lagi, cuando. Kita pernah belajar pelafalan huruf C yang berada sebelum huruf vokal U, A, dan O. Jadi huruf C tersebut dibaca K. Kalau kamu belum tahu, silahkan cek video short kami ya. Yang keempat, who, siapa. Bahasa Spanyolnya quién. Silahkan diulangi lagi, quién. Selanjutnya, why, kenapa. Yaitu por qué. Yuk diulangi lagi, por qué. Dan yang terakhir, how, bagaimana. Cómo. Bahasa Spanyolnya cómo. Silakan ulangi ya. Saya pikir cómo ini harusnya mudah karena kita sudah sering pakai buat tanya kabar.
¿Cómo estás? Oke. Selanjutnya, kita akan kenalkan kosakata yang akan kita pakai untuk melengkapi kelas ini. Atau kalau misalnya kalian sudah pernah belajar, kita akan review. Oke. Kalian siap? Kosakata tersebut adalah ¿Cómo se dice en español makan? ¿Cómo se dice en español makan? Comer. Perfecto. Selanjutnya, ¿cómo se dice en español tidur? Dormir. Muy bien. ¿Cómo se dice en español bekerja? Trabajar. Ok. ¿Cómo se dice en español pergi? Ir. Excelente. ¿Cómo se dice en español pesta? Fiesta. Muy bien. Just like in bahasa. Sama seperti di bahasa ya. Sangat mirip. Dan ¿cómo se dice en español hari ini? Oke. Mungkin kamu sudah tahu. Atau sebagian dari kamu sudah tahu. Hari ini bahasa Spanyolnya adalah hoy. Hoy. Ingat ya, dalam bahasa Spanyol H atau AC itu silent, tidak diucapkan. Karena hoy ini merupakan kata keterangan waktu, aku kasih kata yang lain juga ya, yaitu esta tarde dan esta noche. Esta tarde, sore ini atau siang ini, dan esta noche, malam ini. Bueno, setelah pembahasan tadi, kita sekarang masuk ke pembahasan kata kerja irregular er. Dan silakan diingat kembali bahwa kata kerja infinitif dalam bahasa Spanyol itu ada yang berakhiran ar, er, dan ir. Nah, di video ini kita akan mulai dari kata kerja er. Kenapa? Karena ini yang paling sering saya pakai di kehidupan sehari-hari atau paling sering saya pakai di video saya. Tapi sebelumnya kan udah ada tuh kalimat seperti quiero. Nah, sekarang kita akan belajar kenapa bisa jadi quiero, apa kata dasarnya, dan formulanya apa saja. Karena ketika saya mengajar, saya tidak ingin siswa saya hanya bergantung ke hafalan kata kerja. Tapi saya ingin mereka membuat contoh dari kata kerja lainnya dengan formula yang saya kasih. Nah, di sini kamu akan mempraktikkan hal tersebut. Kata kerja irregular er. Yang akan kita pelajari adalah perubahan dari e menjadi ie. Jadi tidak beraturannya itu adalah perubahan huruf e menjadi ie. Kita ambil contoh querer. Yuk kita cari akar katanya dulu. Menurutmu apa kata dasar dari kata kerja querer? Yap, care. Kita buang r-nya. Kalau kamu belum tahu, silahkan cek video sebelumnya tentang konjugasi. Sekarang tinggal kita ubah huruf e menjadi ie. Dan kita akan mendapatkan kata quier. Langkah selanjutnya, kita letakkan rumus untuk kata kerja er. Jadi kita punya o, es, e, hemos, eis, dan en. Yuk, langsung saja kita konjugasi kata kerja querer ini. Jadinya, yo quiero, tú quieres, él, ella, usted quiere, nosotros, nosotras queremos, vosotros, vosotras queréis, dan ellos, ellas, ustedes quieren. Silahkan kamu ulang-ulangi lagi konjugasi tersebut. Nah, pada prakteknya pronoun ini tidak kita pakai atau kata ganti ini tidak dipakai atau jarang sekali dipakai oleh orang-orang
Spanyol atau orang-orang yang bisa berbahasa Spanyol. Kenapa? Karena quiero itu sudah pasti mewakili yo. Begitu juga dengan yang lain. Que bien. Sekarang kita tinggal buat kalimat dari kata kerja yang sudah kita konjugasi tadi. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Quiero. Sebenarnya bisa te quiero, I love you, atau I want you, aku mencintaimu. Itu ekspresi umum juga. Tapi karena kita belum belajar tentang objek pronoun, jadi kita buat kalimat lain dulu ya. Dan saya pilih hoy quiero comer en casa. Hoy quiero comer en casa. Hari ini aku mau makan di rumah. ¿Quieres? ¿Dónde quieres dormir esta noche? ¿Dónde quieres dormir esta noche? Di mana kamu mau tidur malam ini? Quiero dormir en casa. Quiero dormir en el hotel. Atau quiero dormir en la casa de mi abuelo. Silahkan kamu jawab. Terserah kamu mau buat jawaban seperti apa. Silahkan berimajinasi. Quiere. Julian quiere estudiar español. Atau Julian quiere estudiar español. Julian mau belajar bahasa Spanyol. Di sini kita pakai nama Julian. Karena jika tidak, kita tidak tahu siapa yang melakukan pekerjaan tersebut atau siapa yang ingin belajar bahasa Spanyol. Namun, kalau kamu tahu konteksnya, boleh saja tidak menyebutkan nama, karena quiere itu sudah berarti dia mau atau sudah memenuhi subjek dan predikat. Selanjutnya queremos. Sekarang kita coba untuk menggunakan kalimat negatif, yaitu dengan menambahkan no sebelum kata kerja konjugasi. No queremos trabajar aquí. No queremos trabajar aquí. Kami tidak mau bekerja di sini. Queremos trabajar en Jakarta. Contohnya, kami maunya kerja di Jakarta. Selanjutnya, queréis. ¿A dónde queréis ir esta noche? ¿A dónde queréis ir esta noche? Kemana kalian mau pergi malam ini? Queremos ir al centro comercial. Kami mau pergi ke mall. Kalian mau pergi kemana? ¿A dónde queréis ir esta noche? Dan yang terakhir, quieren. Julia y Ana atau Julia y Ana quieren ir conmigo a la fiesta. Julia dan Ana mau pergi bersamaku ke pesta. Bueno, seperti yang saya bilang tadi, di kelas ini kita tidak hanya belajar tentang querer dan konjugasinya, tapi tentang kata kerja irregular R, E menjadi IE. Jadi, sekarang aku mau kamu untuk praktek konjugasi kata kerja irregular yang sama. Contohnya sebagai berikut. Entender. Nah, silakan kamu belajar untuk mengkonjugasi kata kerja entender. Pertama, silakan cari akar katanya. Kedua, ubah kata tersebut dengan formatnya, yaitu E menjadi IE. Ketiga, konjugasi dengan rumus kata kerja irregular R. Dan selanjutnya buat kalimat dari kata kerja konjugasi tersebut. Oke amigo y amiga, kalau misalnya kamu sudah selesai mengerjakan latihan yang tadi, konjugasi kata kerja entender dan buat kalimat dari kata kerja tersebut, kamu bisa tulis jawabannya di kolom komentar di bawah. Dan jika kamu ingin membahasnya bersama teman-teman yang lain yang juga mempunyai interest yang sama di bahasa Spanyol atau passion yang sama untuk belajar bahasa Spanyol,
kamu bisa kirim jawaban tersebut di grup WhatsApp Espanyol para Indonesios. Dan jika kamu bukan member Espanyol para Indonesios dan ingin bergabung bersama kami di grup WhatsApp tersebut, kamu bisa mengirim message di inbox kami di Instagram Belajar Bahasa Spanyol, dan linknya ada di kolom deskripsi. Bueno, itulah pelajaran kita di video kali ini. Jika kamu ada pertanyaan atau sanggahan atau apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu. Dan nos vemos pronto. Ciao.